Jumat Prapaskah ketiga, 12 Maret 2021. Bacaan pertama. Kami tidak akan berkata lagi, "Ya Allah kami," kepada buatan tangan kami. Pembacaan dari kitab nubuat Hosea. Beginilah firman Allah. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Datanglah membawa kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, "Ya Allah kami," kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Beginilah firman Tuhan. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel. Maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Lebanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku. Mereka akan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur, yang termasyur seperti anggur Lebanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang budiman, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan pada hari ini. Marilah kita hening sejenak. Saat bersoal jawab dengan seorang ahli Taurat mengenai hukum utama dalam hukum Taurat, Yesus melihat begitu bijaksananya tanggapan ahli Taurat itu, sehingga Yesus berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Apa yang sesungguhnya yang mengagumkan dalam jawaban ahli Taurat itu? Ahli Taurat itu bukan hanya mengamini apa yang dikatakan Yesus, melainkan ia menambahkan suatu ungkapan yang bersumber dari penghayatannya.
adalah jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban sembelihan. Jadi, ia melihat aturan hidup yang lebih mendasar dalam hukum Taurat seperti yang Yesus ajarkan. Pertobatan yang dialami ahli Taurat itu merupakan perubahan yang lebih menunjukkan sikap yang sesuai dengan kehendak Allah. Hal ini senada dikatakan Nabi Hosea kepada orang Israel yang sudah berpaling dari Allah. Bertobatlah hai Israel. Pertobatan yang dimaksudkan Nabi Hosea adalah perubahan cara hidup orang Israel untuk kembali diam dalam naungan Tuhan. Bagi dengan kita, apakah yang dimaksudkan dengan pertobatan? Apakah semata-mata mengurangi sifat-sifat jelek dalam hidup kita? Seringkali kita hanya berkutat dalam tindakan-tindakannya saja, namun tidak pernah menyentuh sumbernya. Sumber dosa adalah sikap hati yang ingin menjauh dari Tuhan karena merasa lebih bebas, lebih enak, lebih mengasihkan. Namun, akhirnya apa yang kita alami adalah hampa, gelisah, dan merasa tidak damai. Marilah kita mengubah cara pandang kita bahwa kita tidak akan pernah merasakan damai sejahtera kalau tidak bersama Allah. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami ingin hidup damai sejahtera. Biarkanlah kami selalu berada dalam sisi-Mu. Amin.